Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Yuliani dengan NIM 18193 kelas B Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini guna memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembangunan, saya akan mempresentasikan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 86 tahun 2017. Agenda pembahasan di sini itu terdiri dari latar belakang, pembahasan, kesimpulan, dan penutup. Latar belakang untuk melaksanakan ketentuan pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka perlu menetapkan peraturan menteri dalam negeri. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yakni tentang tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Di sini terdapat ruang lingkup, yaitu diantaranya tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Tata cara perencanaan pembangunan daerah yaitu meliputi pendekatan perencanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah, dan rencana perangkat daerah, tata cara penyusunan RPJPD, tata cara penyusunan RPJMD, tata cara penyusunan RKPD, tata cara penyusunan Renstra perangkat daerah, tata cara penyusunan Renja perangkat daerah, data dan informasi pembangunan daerah, penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, penyusunan rencana pembangunan daerah otonom baru. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan yang pertama yaitu konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. Yang kedua, konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RT/RW nasional. Yang ketiga, konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RT/RW daerah. Yang keempat, konsistensi antara RKPD dengan RPJMD. Dan yang terakhir itu kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD. Yang pertama itu melalui gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi kepada menteri melalui sekretaris jenderal paling lambat 3 hari sejak memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD. Selanjutnya itu rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 disampaikan Sekretaris Jenderal paling lambat 3 hari kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dievaluasi. Kemudian yang terakhir yaitu rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan surat pengantar dari gubernur dan disertai dengan dokumen lainnya. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yaitu di mana tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang RPJPD dan RPJMD. Yang pertama itu melalui bupati atau wali kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melalui sekretaris daerah provinsi paling lambat 3 hari sejak memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD. Kemudian rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten atau kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 disampaikan sekretaris daerah paling lambat 3 hari kepada Bapeda provinsi untuk dievaluasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan surat pengantar dari bupati atau wali dan disertai dengan dokumen lainnya juga. Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila yaitu yang pertama, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan menteri. Yang kedua yaitu hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai peraturan menteri. Yang ketiga yaitu terjadi perubahan yang mendasar.
Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, di mana meliputi yang pertama perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD. Kemudian keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Dari semua tersebut, dapat ditarik kesimpulan di mana pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan daerah yang mengatur mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini dan wajib menyesuaikan pengaturannya paling lambat 2 tahun sejak peraturan menteri diundangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.